Ontologi dan metafisika. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang ontologi. Dalam bahasa Yunani, anto yang artinya sungguh-sungguh, ada, nyata yang dapat dilihat oleh panca indera atau realitas, dan logos artinya studi tentang atau mempelajari tentang apa ataupun studi yang membahas tentang suatu hal. Jadi, ontologi adalah studi yang membahas tentang esensi keberadaan atau sesuatu yang ada. Objek ontologi. Objek material ontologi adalah yang ada, atau artinya segala yang meliputi keberadaan dan kenyataan sebagai wujud konkret dan abstrak yang berdasar oleh indrawi maupun tidak indrawi. Yang kedua adalah objek formal ontologi. Itu lebih menyangkut atau memberikan dasar yang paling umum tiap masalah yang menyangkut manusia, dunia, dan Tuhan. Berikutnya ada kelompok ontologi terbagi menjadi 6, atau bisa dibilang faham tentang ontologi. Yang pertama ada monisme, kedua ada dualisme, ketiga ada materialisme, keempat ada naturalisme, kelima ada idealisme, keenam ada agnostitisme. Nah, monisme yaitu aliran yang mempercayai bahwa hakikat dari segala sesuatu yang ada adalah satu saja. Nah, dualisme merupakan paham yang meyakini sumber asal segala sesuatu terdiri dari dua hakikat, yaitu materi atau jasad dan jasmani atau spiritual. Descartes adalah salah satu contoh filsuf dualisme dengan istilahnya dunia kesadaran atau rohani dan dunia ruang atau kebendaan. Lalu Aristoteles menanamkan kedua hakikat itu sebagai materi forma atau bentuk yang berupa rohani saja. Umumnya manusia dengan mudah menerima prinsip dualisme ini karena kenyataan lahir dalam segera ditangkap panca indera kita, sedangkan kenyataan batin dapat diakui dengan akal dan perasaan. Yang ketiga ada materialisme. Kelompok aliran ini menganggap bahwa yang ada hanyalah materi, dan bahwa segala sesuatu yang lainnya yang kita sebut jiwa atau roh tidaklah merupakan suatu kenyataan yang berdiri sendiri, karena aliran materialisme beranggapan bahwa hakikat benda adalah benda itu sendiri. Nah, contohnya api adalah api itu sendiri, dan hakikat air adalah air itu sendiri. Berikutnya yang keempat ada naturalisme. Merupakan kelompok aliran filsafat yang menganggap bahwa alam saja yang ada. Yang lainnya di luar alam itu tidak ada, termasuk Tuhan. Yang berada di luar alam dianggap tidak ada. Yang kelima ada idealisme. Idealisme merupakan lawan dari materialisme yang juga dinamakan spiritualisme. Aliran ini menganggap bahwa hakikat kenyataan yang beraneka warna itu semua berasal dari roh atau sukma yang gaib atau yang sejenis dengan itu. Jadi intinya, sesuatu yang tidak berbentuk dan yang tidak menepati ruang memiliki suatu keberadaan. Yang keenam ada agonitisme. Merupakan faham terakhir. Faham ini menyatakan manusia tidak mungkin mengetahui hakikat sesuatu. Menurut faham ini, kemampuan manusia sangatlah terbatas. Mereka memiliki pandangan bahwa ada atau tidaknya Tuhan adalah hal yang tidak dapat diketahui. Bisa juga dikatakan mereka tidak mempercayai adanya Tuhan. Nah, contoh filsuf yang mengikuti paham agnosticisme adalah para filsuf eksistensialisme seperti Jean Paul
yang juga seorang ateis. Berikutnya, manfaat mempelajari ontologi. Ada beberapa. Yang pertama, sebagai refleksi kritis atau objek atau bidang garapan konsep-konsep, asumsi-asumsi, dan potulat ilmu. Yang kedua, dunia empirilis dapat diketahui manusia dengan panca indera. Dan yang ketiga, membantu untuk merefleksikan eksistensi suatu disiplin ilmu atau keilmuan tertentu. Metafisika. Mungkin beberapa dari teman-teman sekalian sudah mengetahui apa itu metafisika. Berasal dari bahasa Yunani, meta yang berarti sesudah atau selain, dan fisika yang berarti alam yang nyata. Jadi, metafisika merupakan ilmu yang menyelidiki hakikat di balik alam nyata ini. Teori tentang ada, tentang hakikat keberadaan zat, tentang hakikat serta pikiran, serta kaitan antara zat dan pikiran. Metafisika dapat dikatakan juga sebagai salah satu usaha sistematis dalam mencari hal yang dibelakangi hal-hal yang fisik dan bersifat partikular atau kebendaan, sehingga metafisika merupakan ilmu mengenai yang ada yang bersifat universal. Metafisika juga diartikan sebagai usaha untuk merumuskan suatu sistem pemikiran-pemikiran umum yang bersifat satu koheren atau pemikiran atau gagasan sentral yang saling berkaitan. Dua, logis, sistem yang seluruhnya bersifat konsisten, tunduk pada hukum-hukum penalaran, dan bersifat rasio. Dan yang terakhir adalah pasti, yaitu berlaku secara universal atau umum. Metafisika merupakan sebuah cabang ilmu, menunjukkan dan menggarisbawahi bahwa manusia adalah makhluk rasional. Ilmu metafisika sering juga disebut dengan ontologi, yaitu ilmu hakikat atau ilmu tentang yang ada. Berikut adalah aliran-aliran metafisika. Yang pertama adalah momoisme, yaitu aliran yang mengemukakan unsur pokok segala yang ada ini adalah satu. Yang kedua, dualisme, yaitu aliran yang berpendirian unsur pokok segala yang ada di dunia ini ada dua, yaitu materi dan rohani. Dan yang terakhir adalah pluralisme, berpendapat unsur pokok hakikat yang ada adalah banyak, air, api, udara, dan tanah. Kelompok ini berpendapat bahwa hakikat kenyataannya dinyatakan oleh kenyataan yang jamak atau berubah-ubah. Seorang filosof klasik, Empedokles, adalah tokoh pluralis yang dinyatakan bahwa kenyataan tersusun dalam banyak unsur, air, api, udara, dan tanah. Dan salah satu tokoh pragmatisme, William James, juga seorang pluralis yang berpendapat karena pengalaman kita selalu berubah-ubah. Secara umum, metafisika dibagi menjadi dua bagian, yaitu 1. Metafisika umum atau ontologi, dan 2. Metafisika khusus atau kosmologi. Yang pertama adalah metafisika umum atau ontologi. Metafisika umum atau ontologi berbicara tentang segala sesuatu sekaligus. Perkataan ontologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu on atau ontos, yang berarti ada, dan logos, yang berarti ilmu. Maka, objek materia dari ilmu filsafat umum itu terdiri dari segala-gala yang ada. Metafisika khusus atau kosmologi. Metafisika khusus kosmologi adalah ilmu pengetahuan tentang struktur alam yang membicara tentang ruang, waktu, dan gerak. Kosmologi berasal dari kata kosmos, yang berarti dunia atau ketertiban. Lawan kata dari chaos, yang berarti kacau balau atau tidak teratur. Dan logos, yang berarti ilmu. Kosmologi berarti ilmu tentang dunia dan ketertiban yang paling fundamental dari seluruh realitas. Kesimpulannya adalah ontologi terkait dengan ilmu metafisika. Mengapa? Karena ontologi membahas hakikat yang ada. Metafisika menjawab pertanyaan apakah hakikat pernyataan ini sebenar-benarnya. Pada suatu pembahasan, metafisika merupakan bagian dari ontologi. Tetapi pada pembahasan lain, ontologi merupakan salah satu dimensi saja dari metafisika. Karena itu, metafisika dan ontologi merupakan dua hal yang saling berkaitan. Metafisika merupakan tapak berpijak dari setiap pemikiran filsafati, termasuk pemikiran filsafat ilmiah. Metafisika berusaha menggagas jawaban, apakah alam ini? Sekian dari kelompok kami, terima kasih atas perhatiannya.